Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Jikalau Bapak Ibu beribadah online ini pagi hari, selamat siang. Jikalau Bapak Ibu ternyata beribadahnya siang hari, atau selamat malam. Jikalau Bapak Ibu beribadah online ini pada malam hari, siang, sore, atau malam, kita mau tetap terus beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, izinkan saya membacakan firman Tuhan dari Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Gampang mengingatnya Bapak Ibu Saudaraku. Yang tahu abang saya namanya Mika. Kemudian angka 7 dan pasal 7 dan ayat 7 maksudnya. Jadi Mika 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Bapak Ibu, mungkin kita masih terus menunggu kapan ini berakhir pandemi corona ini. Kapan saya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Betul Bapak Ibu Saudaraku, kita menunggu hal tersebut. Tapi yang jauh lebih penting, kita menunggu akan Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah setiap keadaan, kita mau menunggu apa perintah Tuhan, apa maksud Tuhan, apa firman Tuhan yang Roh Kudus sampaikan di dalam ibadah kita yang sebentar lagi kita akan lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, percayalah, Bapak Ibu sedang menunggu tapi tidak akan sia-sia karena kita menunggu pribadi Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kita mengharapkan Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah situasi kondisi apapun, percaya Bapak Ibu, keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, Allah akan mendengarkan aku. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang situasi saat ini butuh untuk didengar. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Allah mendengarkan kita. Jadi di tengah situasi yang ada, tetap bertekun, tetap menunggu Tuhan, tetap beribadah, dan tetap produktif waktu menunggu Tuhan juga. Terima kasih, Tuhan berkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan beribadah kepada Engkau. Biarlah dalam ibadah kami ini juga Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Engkau, di hadirat-Mu kami juga menunggu akan perintah-Mu, menunggu akan firman-Mu, menunggu akan pertolongan-Mu, menunggu Tuhan akan apa yang ingin Engkau kerjakan di tengah-tengah situasi saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Diagungkanlah nama-Mu, besarlah kuasa-Mu, tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Silahkan tim penyembahan yang akan dipimpin oleh Bung Leo. Alam semesta melukis
menyembah-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak untuk disembah. Karena Engkau Allah yang baik, dan kami mau mengecap Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus memuji Tuhan, apapun keadaannya. Kita mau terus memuji dan memuliakan namanya, dan kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Dan dalam situasi apapun, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi
Yes Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Dalam keadaan saat ini juga Tuhan, ketika kami mungkin berdiam diri di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Dan kami mau terus melihat kebaikan Tuhan. Karena kemenangan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kemenangan setiap kami ada di dalam Engkau. Yes Tuhan.
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini Tuhan. Yang sakit menjadi sembuh. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa kesembuhan sudah menjadi milik kami Tuhan. Dan kesembuhan itu juga terjadi saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Kami melanjutkan lagi seri tentang hidup dalam kuasa kebangkitan. Seri yang kedua yaitu mencari dan melakukan kehendak Allah. Mencari dan melakukan kehendak Allah di dalam kerendahan hati. Mengapa hidup dalam kuasa kebangkitan sangat penting, saudara sekalian? Seringkali kita merayakan kebangkitan Yesus. Seringkali kita merayakan kelahiran Yesus. Seringkali kita merayakan juga kematian Yesus. Tetapi sadarkah saudara bahwa Alkitab sering berkata seperti ini. Di dalam Kristus engkau sudah mati bersama Dia di dalam baptisan air. Dan di dalam Kristus juga engkau bangkit bersama Dia dalam hidup yang baru. Jadi saudara, Tuhan tidak mau kita sekedar merayakan, tetapi Tuhan mau kita sekaligus mengalami kuasa kebangkitannya. Amin saudara. Oleh sebab itu Rasul Petrus, lebih tepatnya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 10. Mari kita katakan sekali lagi firman ini. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Rasul Paulus seorang rasul yang sudah mengenal Tuhan. Ketika dalam perjalanan menuju Damsyik, dia melihat cahaya yang begitu terang dan ada suara yang berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus, nama Ibrani daripada Paulus, berkata, siapakah engkau? Akulah Yesus. Paulus berjumpa dengan Yesus yang sudah dibangkitkan. Karena Paulus tidak pernah jadi 12 murid dari Yesus selama waktu Yesus ada di dunia ini. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus yang sudah dibangkitkan, hidupnya berubah. Apakah saudara hidup sudah berubah ketika sudah berjumpa dengan Yesus yang sudah dibangkitkan itu? Dan bukan hanya itu, dia melayani Tuhan, dia membangun gereja-gereja di banyak tempat, dia memberitakan Injil, dia memuridkan banyak orang. Tetapi ketika dia menulis surat Filipi ini, ada sebuah kehausan, ada sebuah kerinduan, ada sesuatu yang tidak pernah dia puas. Dan dia berkata, yang ku kehendaki, yang ku rindukan ialah apa? Mengenal Dia terus. Sudah mau mengenal Dia terus? Tapi bukan hanya mengenal Dia, tetapi mengenal kuasa kebangkitannya. Makanya kita menyadari dan kita sangat mengerti bahwa ketika Yesus bangkit, Dia sudah kalahkan yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Kematian tidaklah harus ditakuti oleh orang percaya lagi. Karena berdasarkan ayat ini saudara, Yesus selain mengalahkan kebangkitan, Yesus juga akan memberikan saudara kebangkitan
dari antara orang mati. Artinya saudara akan memperoleh tubuh kebangkitan. Makanya Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan apa? Mati adalah sebuah keuntungan. Inggrisnya adalah to live is Christ and to die is gain. Orang yang berjumpa dengan Kristus yang sudah dibangkitkan, orang yang mengenal kuasa kebangkitan, dia tidak takut akan kematian. Sehingga dia dan Paulus dan saudara dan saya bisa berkata seperti ini, hidup adalah Kristus. Mengapa hidup adalah Kristus? Karena Paulus menyadari, kita menyadari bahwa kalau kita ada hari ini, itu semata-mata anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh diselamatkan. Amin saudara? Amin saudara? Anugerah keselamatan itu tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik kita, amal kita, pahala kita, apapun. Tapi keselamatan diberikan lewat kematian Yesus. Jikalau kita menerima anugerah keselamatan, di mana Kristus adalah sumber keselamatan itu sendiri, apakah kita bisa berkata seperti Paulus, bagiku hidup ini bukan lagi apapun. Hidup ini bukan hanya mencapai karir saya, supaya karir saya lebih naik, bukan hanya mencari uang supaya lebih banyak, tapi engkau dan saya bersama Paulus bisa berkata, hidupku adalah Kristus. Tujuan hidup saudara memuliakan Kristus. Dan orang yang berjumpa dengan Kristus yang sudah dibangkitkan tidak takut mati lagi. Sehingga kematian adalah sesuatu yang tidak perlu saudara dan saya takuti dan hindari. Karena mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Dan mengapa kita tidak lagi takut akan kematian? Hal yang paling penting saudara harus perhatikan bahwa dalam hidup ini banyak sekali persoalan-persoalan. Masalah demi masalah. Ya, saya kira dalam situasi ini banyak orang mengalami kesulitan, stres, pusing. Ya toh, penderitaan, badani, ya, di rumah, banyak hal. Tapi Paulus mengajarkan sebuah prinsip bahwa saudara bukan hanya selamat saja. Posisi saudara adalah bersama Kristus. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia. Oleh apa? Oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Kita bersyukur. Tetapi Paulus mengajarkan sebuah prinsip lagi bahwa hidupmu yang ada di dunia ini sebenarnya di dalam alam roh, alam surgawi, saudara duduk bersama Kristus. Dia lanjutkan lagi ayat yang ke-6. Dan di mana? Di dalam Kristus ia telah apa? Membangkitkan kita juga dan memberitakan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi saudara, posisi saudara menentukan apa yang menjadi hak saudara. Karena di dalam Kristus artinya segala janji Allah sudah diberikan kepada saudara. Engkau tidak akan kekurangan janji apapun. Karena di dalam Kristus banyak janji Tuhan sudah tersedia buat saudara. Amin saudara. Saudara mau janji kemenangan? Saudara mau janji kesembuhan? Janji pemulihan? Apapun. Tertulis di Alkitab, Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dan janji ini diberikan kepada saudara. Tapi janji ini hanya ada dalam Kristus Yesus. Salah satu janji Allah di mana posisi saudara sangat jelas dan saudara sadari itu, yaitu saudara ada di atas, bukan di bawah. Memang tubuh sudah masih di bumi, tetapi secara alam rohani saudara duduk bersama dia di surga. Makanya Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 meneguhkan prinsip ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dan Kristus, apa? Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah.
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara sekalian, saya menyadari dan saya mengerti banyak hal yang datang dalam hidup saudara dan saya dalam situasi ini. Tetapi firman Tuhan berkata ketika posisi saudara ada di atas, apa yang saudara harus lakukan? Carilah. Apa? Cari apa? Perkara yang di atas juga. Di mana siapa duduk? Kristus duduk di sana. Ketika sudah mencari perkara yang di atas, apa yang terjadi? Segala sesuatu akan sudah bisa atasi. Saya berjumpa dengan sepasang suami istri beberapa minggu yang lalu. Suaminya sulit tidur. Dan apa yang terjadi? Istrinya mendorong dia, menguatkan dia untuk mencari seseorang untuk ditolong. Untuk menolong dia. Apa yang terjadi? Teman yang lain, sesama hobi yang sama, mereka sering main bulu tangkis. Dia juga mendorong pria ini untuk mencari pertolongan. Dan memang pria ini sudah mencari pertolongan ke dokter, dikasih obat, tapi akhirnya dia berjumpa dengan saya dan istri saya. Dan kami menolong dia untuk menemukan persoalan terbesar dalam hidupnya. Mengapa saudara pentingnya kita mencari perkara di atas? Sekalipun pria ini bisa tidur, tetapi kalau dia tidak mengerti dan tahu cara mencari perkara yang di atas, dia akan melewati persoalan ini begitu saja tanpa dia bertumbuh dalam iman. Apa yang terjadi? Kita bersyukur 3 hari lalu dia dibaptis saudara bersama istrinya. Dan saya melihat ketika dia dibaptis, saya berkata kepada dia bahwa engkau sudah mati bersama Kristus. Dikuburkan bersama Kristus, itu manusia lamamu. Manusia lama yang cenderung berbuat dosa. Tetapi engkau bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Karena kebangkitan Yesus adalah kebangkitanmu juga. Mengapa saya cerita ini? Karena di tengah-tengah situasi ini ada keluarga-keluarga. Ada orang-orang bukan sekedar mau melewati persoalan, gak bisa tidur, banyak masalah di rumah tangga, masalah anak, bukan melewati saja. Mereka mencari perkara yang di atas dengan ditolong orang lain. Kami bersyukur teman-teman hari ini banyak melakukan sebuah proses mencari perkara yang di atas. Mereka tetap memberitakan firman, memberitakan Injil, menolong orang lain berubah, pemuritan, tetap di komsel, tetap online komsel. Apapun yang sudah bisa lakukan, lakukanlah. Karena mencari perkara yang di atas sangat penting. Yesus berkata apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada saudara. Kata cari sangat penting sekali. Jadi hari ini jangan cari sesuatu yang sifatnya bukan perkara yang di atas. Memang kita butuh uang, memang kita butuh banyak hal di dunia ini. Yesus berkata, soal makan, soal minum, Bapakmu di surga tahu. Soal baju, pakaian, Bapakmu di surga tahu. Dia akan pelihara saudara. Amin. Tetapi bagian kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang yang sudah duduk bersama Kristus di surga adalah sebuah kata. Carilah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Amin saudara. Karena gini, manusia bukan hanya hidup daripada roti saja, kata Yesus. Tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Karena ayat ini berkata, selain sudah cari perkara yang di atas. Ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas juga. Pikirkan, kata pikirkan adalah bahasa Inggris set your affection. Artinya taruh hatimu. Ada ketertarikan terhadap perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Hari-hari ini setiap ibu di rumah selalu memikirkan. Atau setiap ayah selalu memikirkan makanan apa yang kita harus beli atau masak hari ini. Banyak orang tua sayang anak. Mereka memikirkan tiap pagi, tiap siang, tiap malam makan apa. Betul? Betul saudara? Setiap kita memikirkan banyak hal. Perkara-perkara yang di bumi memang benar. Memang itu baik. Tetapi Alkitab berkata di dalam Kolose 3:2, pikirkan perkara yang di atas. Apakah kita memikirkan
firman yang perlu dimakan sama keluarga kita? Apakah kita memikirkan hanya nasi goreng, indomie, capcay, makan apa lagi, steak? Kita selalu berpikir, selalu makanan-makanan memang membuat tubuh ini sehat, tubuh ini bertumbuh. Tetapi di dalam dirimu ada jiwa. Jiwamu harus sehat, pikiranmu harus sehat, perasaanmu harus sehat. Kalau engkau tidak mempraktekkan ayat ini, saudara, buat apa kita ada duduk bersama Kristus di surga? Karena ayat ini berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ada sebuah bagian yang saudara harus lakukan. Ada sebuah tugas dan tanggung jawab pribadi yang saudara harus lakukan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah itu, bukan hanya perkara di bumi. Amin, saudara. Kenapa tadi saya berkata, saya bersyukur melihat teman-teman lakukan banyak hal. Karena dari tanggal 15 Maret, ya itu ada ibadah kita bersama terakhir, di mana kita kumpul bersama-sama. Sampai hari ini tanggal 20 April, banyak laporan yang baik. Di mana teman-teman membaptis orang. Ada 12 orang yang dibaptis dalam 1,5 bulan ini. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Saudara dalam situasi ini sudah tidak hanya sekedar berdiam di rumah atau lakukan sesuatu untuk menantikan kapan virus corona selesai. Dengar baik-baik. Kalau kita punya rencana, kita ingin supaya rencana kita tidak terganggu oleh situasi ini. Tahukah saudara, Allah juga punya rencana. Allah juga punya rencana untuk situasi ini, untuk umat Allah. Dan Allah tertarik untuk semua orang kenal Tuhan lewat saudara. Makanya sudah semangat. Amin. Semangat hari ini. Jangan tergoncangkan oleh apapun. Tuhan pasti jaga hidup saudara. Tuhan pasti jaga hidup saudara. Tuhan akan pelihara hidup saudara dan keluarga saudara. Jangan takut. Jangan takut. Apa yang terjadi ketika sudah mengalami situasi sulit dalam situasi keuangan ini? Ya, saya dengar ya, saudara mungkin omset menurun, income menurun atau tidak ada lagi karena tidak bisa kerja, pabrik tutup, ini tutup dan itu tutup atau sudah di PHK. Dengar, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan jaga saudara. Tuhan akan pelihara saudara. Tuhan akan lewati saudara situasi ini. Tetapi Tuhan tertarik kepada respon saudara. Respon saudara akan menentukan sudah makin dewasa atau tidak. Respon saudara akan menentukan sudah hidup dalam kuasa kebangkitan atau tidak. Semua masalah ada di bawah saudara. Jangan terbawa oleh perasaan apapun. Percaya kalau Yesus sudah mengalahkan yang paling sulit, yang paling tidak mungkin dikalahkan, yang paling ditakutkan oleh dunia itu yaitu kematian. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti menyertai saudara. Tapi Tuhan mau pakai hidup saudara juga. Berapa banyak saudara yang mau dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin saudara. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip ini, saya ingin bawa saudara kepada kisah tentang kehidupan Paulus pada akhir-akhir hidupnya. Saudara tahu Paulus ada seorang Ibrani, suku Benyamin. Dia pernah belajar di bawah Gamaliel. Dia orang yang sangat percaya kepada hukum Taurat. Dia setia kepada hukum-hukum Taurat dan dia praktekkan. Tapi ketika dia melihat banyak orang mengikuti pengajaran Yesus setelah Yesus mati dan bangkit, ya, dan banyak orang-orang yang Yahudi tadinya hidup dalam hukum Taurat meninggalkan hukum Taurat dan percaya kepada Yesus. Dan disitulah dia menganiaya jemaat. Dia menganiaya jemaat sampai satu titik. Di Damsyik dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Hidupnya berubah. Dan apa yang terjadi? Perubahan hidupnya dia teruskan dengan semangat untuk memenangkan jiwa. Memberitakan Injil. Injil tentang Yesus sebagai Mesias. Anak Allah yang hidup itu. Dan dia tidak disukai. Dan dia dibenci oleh imam besar maupun imam-imam di Yerusalem. Apa yang terjadi? Singkat kata akhirnya tuduhan datang kepada dia. Dan dia harus membela diri. Dan akhirnya dia ditahan di sebuah kota namanya Kaisaria.
Oke. Kemudian dia ajukan banding terhadap sidang pengadilan yang dibuat oleh Festus dan Raja Agripa. Sudah bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20-an. Dan disitulah dia diberangkatkan ke Roma untuk sidang terakhir dia supaya kaisar memutuskan soal perkara ini. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia harus naik kapal dari Kaisaria kemana? Ke Roma, Italia. Sudah sebuah perjalanan cukup jauh. Dan ketika mereka sampai di sebuah pulau, yaitu Pulau Kreta, di sebuah pelabuhan disebut Pelabuhan Indah. Waktu itu tidak ada direct flight, saudara. Ya, sekarang banyak direct flight ya, langsung dari kota terbang. Dia harus pindah kapal. Ini kapal yang kedua yang dia tumpangi. Dan dia dibawa seorang perwira namanya Julius, perwira Romawi, oke, komandan. Dan dia berkata kepada komandan ini ketika mereka akan masuk kepada kapal untuk melanjutkan perjalanan. Kisah 27 ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat, ini perkataan Paulus, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan apa? Kesukaran-kesukaran. Dan apa? Kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi apa? Nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkota daripada kepada perkataan Paulus. Saya belajar dari prinsip ini adalah bahwa seorang rasul yang pernah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dia punya otoritas rasul. Hubungan dia dengan Tuhan sangat dekat. Dia mendapat banyak pewahyuan. Ketika dalam sebuah perjalanan, dia berkata seperti ini, saudara-saudara, aku lihat. Ketika dia berkata aku lihat, bahasa Inggrisnya perceive, ya, aku rasakan, aku feel, aku dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi dia tidak memakai kata Tuhan di situ. Karena dia sedang berbicara kepada orang yang belum percaya. Bahwa pelayaran ini akan mendatangkan apa? Kesukaran-kesukaran. Waktu itu belum ada badai. Waktu itu belum ada angin ribut. Waktu itu laut tenang. Ya toh? Dan kerugian besar. Dan bisa mengancam nyawa kita. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan tidak didengar. Berapa banyak saudara yang merasa apa yang sudah dapatkan dari Tuhan tidak didengar? Apakah sudah terluka? Apakah sudah kecewa? Apakah sudah merasa tidak dihargai? Dengar. Kalau itu dari Tuhan, tenang saja. Ada seri berikutnya. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Mari kita lihat apa yang terjadi. Karena perwira itu lebih percaya kepada jurumudi, nakoda yang berkata, ini oke, ini aman. Kita terus menuju ke Italia. Apa yang terjadi? Terjadilah apa yang tidak diharapkan. Badai datang. Angin ribut datang. Ayat 20. Mari kita baca. Kisah 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya apa? Putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Perhatikan. Badai datang. Angin ribut datang. Apa yang terjadi? Sampai mereka putus asa, putus harap. Begitu berbahaya, begitu kritis situasi ini. Hidup mati di situ. Bayangkan kalau saudara ada di situ. Menarik, Paulus sebagai rasul tidak memakai pola Yesus di Danau Galilea. Yesus ketika menghadapi badai di Danau Galilea, apa yang dia lakukan? Dia menghardik angin ribut itu. Jadi tenang, saudara. Mengapa seorang rasul seperti Paulus tidak melakukan otoritas untuk menghardik badai itu? Karena dia tahu ini bukan kehendak Allah untuk dia lakukan itu.
Saudara harus mengerti bahwa kuasa Tuhan bekerja berdasarkan kehendak roh, bukan kehendak manusia. Seringkali kita berkata dan kita berpikir segala sesuatu sepertinya kita bisa exercise otoritas Allah. Exercise, eksekusi, menyatakan kuasa Allah. Tetapi kita harus mencari perkara yang di atas. Apakah ini waktunya? Apakah benar ini kehendak Allah? Apakah ini timing yang tepat? Nah, mengapa dia tidak lakukan ini? Baca ayat 21. Dan karena mereka beberapa hari tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kalau saudara baca sampai ayat 21, apakah nada suaranya? Dengar. Itu makanya kalian harus dengar apa yang saya katakan. Tidak, bahasanya enggak begitu. Karena lanjutannya adalah ayat 22. Ayat 22 berkata seperti ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu apa? Tetap apa? Bertabah hati. Bahasa Inggrisnya, to be a good cheer. And euthymia. Artinya tetap semangat. Sebab tidak seorang pun di antara kami akan binasa kecuali kapal itu. Dari mana dia bisa berkata seperti ini? Dia berkata karena tadi malam. Kapan? Tadi malam. Dalam situasi sulit, semuanya bahaya. Aku mencari Tuhan. Aku mencari perkara yang di atas. Dan ketika itu seorang malaikat dari Allah, yaitu yang Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Wow. Apakah saudara bisa berkata, Allah yang aku sembah, di mana aku adalah miliknya? Saya percaya ayat ini berbicara banyak buat saudara. Ketika sudah menyembah Allah dan sudah tahu sudah miliknya, Allah selalu ingin berbicara kepada miliknya. Amin. Bapak selalu ingin berbicara kepada anak-anaknya karena anak milik Bapak. Amin saudara. Dan Bapak kirim seorang malaikat dan berkata kepada Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dan engkau di kapal ini, apa yang terjadi? Akan selamat karena engkau. Apa yang kita dapat di ayat 24 ini? Jangan takut Paulus. Jadi artinya malaikat perlu menguatkan Paulus. Paulus dalam situasi kritis sekalipun dia mencari perkara yang di atas. Dan Tuhan mengirim kepada Paulus seorang malaikat untuk menyampaikan sebuah firman. Di tengah-tengah ketakutan. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak mengalami situasi takut. Saudara harus seperti Paulus. Saudara harus menyampaikan firman yang menghibur. Saudara harus menyampaikan perkataan Tuhan yang memberi pengharapan. Saudara harus menyampaikan bahwa ada karunia Allah. Ada belas kasihan Allah buat setiap orang yang mau datang kepada dia. Amin saudara. Apa definisi seorang pemimpin? Salah satu definisinya adalah pemimpin selalu memberi pengharapan di tengah ketidakadanya pengharapan. Itulah pemimpin. Rasul Paulus ada seorang tahanan. Dia bukan pemimpin di kapal itu. Tapi karena dia mengenal Allahnya. Dan dia mau hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ada firman yang dia dapat dan dia sampaikan. Dan firman ini tepat dan terjadi. Saya percaya dunia menantikan engkau. Berita baik dari engkau. Dan Paulus tahu bahwa dia ada dalam rencana Allah. Dia harus menghadap kepada Kaisar. Perjalanan ini tidak akan selesai begitu saja. Dia tidak akan mati di dalam kapal ini. Tidak akan. Dia tidak akan celaka. Karena Tuhan mau dia bersaksi di depan banyak orang, termasuk di depan Kaisar. Jadi saudara sekalian, selama sudah mengerti rencana Allah, sudah tidak akan mati. Dengar baik-baik.
Orang yang hidup dalam rencana Allah, mati hidup di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya dia mati, tidak akan mati, saudara. Tidak akan mati, saudara. Maka jangan takut kematian, saudara. Carilah rencana Allah. Hidupi rencana Allah. Bukannya engkau selamat, tapi seluruh kapal ini. Berapa banyak orang di kapal ini? Ada 276 orang ada di kapal besar ini. Dan sebuah penghiburan buat kita ketika kita dengar perkataan malaikat ini. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Mereka hanya selamat kalau mereka mau belajar dengar Paulus. Seorang tahanan yang tidak dianggap, tetapi ada kuasa kebangkitan, ada Allah dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saya memberi semangat buat saudara. Selama saudara duduk bersama Kristus, saudara mencari perkara yang di atas, saudara akan mencari berkat buat banyak orang. Pikirkanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, bukan apa yang kau mau. Kalau kita memikirkan apa yang di bumi, selalu apa yang kita mau, yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita pikirkan perkara yang di atas, artinya apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Sampai satu ketika setelah mereka terombang-ambing 14 hari lamanya, akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Sebuah pulau yang namanya Malta. Ketika dia tiba di Pulau Malta, mungkin Paulus tidak terbayang mereka akan terdampar di sebuah pulau yang disebut Malta ini. Dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan, dia tahu selama hatinya bersih, dia menjaga hatinya tidak dikotori oleh apapun, dia akan melihat Tuhan akan memakai hidupnya. Apa yang terjadi? Setelah mendarat di Malta, mereka disambut oleh penduduk yang ramah, menolong semua orang-orang ini yang baik perwira, baik tahanan, baik awak kapal, mereka bawa ke pantai dan mereka menyalakan api supaya tidak kedinginan. Dan apa yang terjadi? Kisah 283, ketika Paulus memungkus seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, apa yang terjadi? Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibas ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Kalau sudah baca lanjutannya, penduduk di sana menunggu apakah dia akan mengalami pembengkakan, langsung mati. Ternyata Paulus tetap normal, tetap sehat. Dengar, ketika saya baca ayat ini, saya percaya mujizat masih terjadi. Amin, saudara. Saudara percaya mujizat? Kesembuhan, kuasa perlindungan sampai hari ini tetap ada. Tidak berhenti di Rasul Paulus. Selama saudara, hati saudara ada melakukan kehendak Allah, ular beludak yang mau membuat saudara mati tidak bisa menghentikan Paulus untuk tetap menghadap Kaisar. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan musuh menyerang sesuatu yang akan menghalangi rencana Allah digenapi dalam hidup orang itu. Jadi Paulus harus menggenapi rencana Allah. Dia harus pergi ke Kaisar di Roma. Dan apa yang terjadi? Dia tidak menyanakan, wow, aku hebat, aku tidak mati. Enggak. Dia tenang. Dan di dalam ketenangan dia, saya percaya dia mulai memberitakan Injil. Dan sehingga banyak orang, dikatakan banyak orang bawa orang sakit. Ya toh? Banyak orang, termasuk waktu itu kejadian itu membuat viral beritanya. Ya, viral ada di mana-mana. Sampai gubernur waktu itu, ya namanya Publius, tertarik untuk ketemu Paulus. Ya, dia jamu, ya ayat 7. Dan apa yang terjadi? 3 hari mereka ngobrol, ya 3 hari Paulus pasti menceritakan kesaksian dia,
Bagaimana Tuhan memanggil dia, bagaimana dia percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan tidak ada nama lain selain Yesus di mana semua orang diselamatkan. Dan apa yang terjadi ketika ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri ayat 8. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta apa? Menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Saudara, orang yang hidup dalam rencana Allah. Orang yang percaya tentang kuasa kebangkitan. Dimanapun dia jadi berkat. Dimanapun dia nyatakan kuasa Allah. Untuk menyatakan Allah masih ada. Dan Allah masih bekerja. Tujuannya hanya satu. Bukan namanya terkenal. Bukan hebat di pemandangan manusia. Tetapi rencana Allah adalah Pulau Malta harus diselamatkan. Rencana Allah adalah bangsa ini harus diselamatkan. Keluargamu harus diselamatkan. Oleh sebab itu saudara harus bangkit. Jangan dilemahkan oleh apapun. Ketika sudah bangkit seperti Paulus, seisi rumahmu diselamatkan. Amin saudara. Orang-orang bersama saudara diselamatkan. Tidak ada yang celaka. Dan banyak orang datang kepada Paulus untuk mengalami mujizat kesembuhan. Sejarah gereja mencatat. Publius ini menjadi pemimpin jemaat. Menjadi uskup bishop. Dan Malta adalah negara pertama secara massal percaya kepada Tuhan di bumi barat. Di negara barat Eropa. Saya hari ini perjalanan hidup sudah masih panjang. Masih panjang. Ya. Jangan tunggu ini sekedar selesai supaya kita bisa jalan-jalan lebaran atau Natal kita bisa pergi sama-sama ya. Akhir tahun kita lakukan ini lakukan itu. Perjalanan kita masih panjang. Makanya saya tidak begitu percaya. Banyak video beredar berkata sebentar lagi akan ada rapture, pengangkatan. Saudara, itu belum akan terjadi saudara. Maafkan saya. Karena rencana Allah belum terjadi. Rencana Allah belum terjadi, belum ada penuaian besar. Belum ada banyak orang yang diselamatkan. Saya percaya semua ini digoncangkan supaya orang kembali kepada sebuah kerajaan tidak tergoncangkan lewat saudara. Yaitu kerajaan Allah. Amin saudara. Amin saudara. Jadi kesimpulannya apa? Badai apapun yang kau alami hari ini akan membuat saudara kepada rencana Allah yang mungkin kau tidak terpikirkan kalau engkau memberi respon benar. Apa respon saudara? Saya sudah sampaikan. Yang pertama, saya ulangi lagi. Saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama Kristus. Duduk bersama-sama dengan Kristus di surga. Semua persoalan, semua yang ada di bawah, jangan dipengaruhi. Memang ada persoalan, memang ada penderitaan, memang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi yang kedua, di tengah-tengah situasi ini, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah itu. Jangan pikirkan banyak berita-berita dunia. Berita surgawi juga banyak buat saudara. Arahkan antenamu kepada berita surgawi. Bacalah Alkitab. Itu berita surga buat saudara. Bangunlah mezbah keluarga dan anak-anak. Doa bersama, sharing bersama. Tetaplah komsel. Tetaplah persekutuan. Tetaplah pemuritan. Tetaplah saudara memenangkan jiwa. Tetaplah engkau berbuat baik. Memberi harapan kepada banyak orang. Lakukanlah itu dengan kerendah hati. Bukan dalam sebuah kesombongan. Bahwa aku tidak alami apapun. Lakukanlah dengan kerendahan hati. Karena rendah hati adalah sifat Kristus. Yesus berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan kukku ringan. Tapi belajarlah daripadaku. Ada rencana Allah, itulah kuk Tuhan. Ada rencana Allah yang kita harus kerjakan. Tapi belajar dari aku. Sebab aku apa? Rendah hati dan lemah lembut. So kita temukan di dalam Matius pasalnya yang ke-11. Ya. Oleh sebab itu saudara, ketika sudah mengerti Paulus ada orang yang rendah hati. Dia tidak melihat dirinya lebih hebat dari siapapun. Yang dia hanya pikirkan adalah bagaimana orang bisa mengenal dia. Makanya dia berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 5. Perhatikan. Ini penting saudara. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Bukan Paulus yang aku beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Diri kita itu apa?
diri kami sebagai hamba-Mu. Karena apa? Kehendak Yesus. Jadi jelas sekali dia memandang dirinya adalah seorang hamba kepada Tuhan Yesus. Seorang hamba adalah orang yang selalu memikirkan tentang bagaimana kesenangan majikannya. Bagaimana yang diinginkan oleh majikannya. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan, kurios. Dia adalah Tuhan, artinya dia adalah kepala kita. Kalau sudah punya asisten rumah tangga, kalau dia selalu mengerjakan apa yang dia suka. Kita suruh dia beli cabai, dia beli toge. Habis dia mau masak toge goreng, kita mau bikin cabai, ya toh? Kita suruh dia beli bayam, dia beli jagung. Dia bilang aku mau bikin jagung rebus. Saudara pecat dia enggak? Pecat, karena dia hanya mengerjakan apa yang dia mau. Padahal dia adalah seorang hamba. Dengar, hari ini kita lihat Paulus menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Sikap hatinya adalah hamba. Memang kita percaya status saudara dan saya adalah anak Allah, punya otoritas dan kuasa. Tapi sikap hati kita adalah hamba. Apa yang harus kita lakukan? Bukan diri kami yang kita beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan dia jelaskan lebih jauh. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan apa? Terbit apa? Terang. Itulah Injil yang dipercaya setiap orang. Ia juga yang membuat terangnya apa? Bercahaya di hati kita supaya kita apa? Beroleh terang. Tidak berhenti terang ada dalam hidup kita. Tidak berhenti Yesus, yaitu Roh Kudus ada dalam diri saudara. Tetapi Tuhan mau saudara bercahaya, beroleh terang dari apa? Pengetahuan tentang apa? Tentang kemuliaan Allah. Artinya pengenalan engkau kepada Tuhan haruslah diteruskan. Harus diteruskan. Kenali dia. Cari perkara di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Dan ketika saudara makin dewasa dalam Tuhan, Tuhan akan memakai hidup saudara luar biasa. Tetapi syaratnya ini, ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan berasal dari kami, tapi berasal dari Allah. Mari kita hafal 2 Korintus 4 ayat 7 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa apa? Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pertanyaannya adalah, apakah harta ini dan apakah bencana tanah liat ini? Saudara, saya memulai dengan sebuah kata bencana tanah liat dulu. Saudara, kalau saudara lihat bencana tanah liat, ini tidak menarik. Ketika Paulus menceritakan tentang terang, kemungkinan besar yang dimaksud oleh bejana tanah liat bukanlah bejana air, tempat penampungan air, tempat penampungan makan, tetapi bejana seperti yang terlihat di depan saudara. Di mana ada minyak, di mana ada minyak di dalam bejana membuat terang itu bercahaya. Jadi bejana tanah liat ini menggambarkan saya dan saudara. Bejana tanah liat itu murah sekali saudara. Ya, orang beli bejana tanah liat bukan karena bagusnya bejana ini, tetapi fungsi bejana ini. Jadi kalau saudara beli di pasar, saya beli bejana ini di Israel, ya $1, 15.000, murah. Tetapi nilai bejana ini bukan karena penampilannya. Nilai bejana ini ditentukan isinya, fungsinya, harta itu. Apa itu harta? Harta itu bicara tentang roh Tuhan yang sudah ada dalam diri saudara. Di mana ketika sudah percaya Injil, gospel, berita baik, percayakan keselamatan hanya diperoleh dari Yesus Kristus. Ketika sudah percaya, Tuhan memberi saudara Roh Kudus, diam dalam diri saudara, dalam tubuh
saudara sebagai bejana tanah liat. Dan harta yang Roh Kudus menerangi saudara untuk mengerti tentang apa? Kemuliaan Allah, membawa saudara mengenal Allah lebih jauh. Karena Roh Kudus ada roh kebenaran, Roh Kudus ada roh penghibur dan penolong saudara untuk mengerti kebenaran Allah. Dan pengenalan akan Allah itu ada harta saudara lebih jauh. Tetapi banyak orang tidak mengerti hal ini. Sehingga mereka mengagungkan bejana daripada harta. Apa yang membuat banyak orang jatuh? Orang jatuh karena dia sombong. Amin saudara. Tuhan membenci kesombongan. Tuhan membenci spirit kesombongan. Kadang itu tersembunyi. Seringkali kita bandingkan diri kita dan orang lain. Kita bandingkan keluarga kita dan orang lain. Bisnis kita dan orang lain. Gereja kita dan orang lain. Pelayanan kita dan orang lain. Saudara, Paulus tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun. Karena dia tahu kehendak Allah buat dia apa. Saudara, ketika sudah tahu kehendak Allah, sudah tidak perlu membandingkan dengan siapapun. Sudah terus mengerjakan kehendak Allah sampai sudah ada dipanggil Tuhan. Orang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain adalah orang yang sering mementingkan bejana. Kemungkinan besar dia adalah bejana emas, bejana perak. Sesuatu yang sifatnya pencitraan, sesuatu yang sifatnya kelihatan. Kalau sudah tanya saya, hari-hari ini kamera, video menyorot manusia, betul? Termasuk hari ini video menyorot saya. Dan orang-orang ini bisa terkenal. Orang-orang ini bisa viral kemana-mana. Karena alat-alat ini dipakai, teknologi dipakai. Tapi sadarkah saudara, pertemuan ibadah kita, hidup kita, komsel kita, pemuritan kita, arahkan video kepada Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Arahkan video kamera ini kepada Kristus yang tersembunyi dalam diri kita. Ketika kita adalah sebuah bejana tanah liat, Kristus yang muncul. Makanya Paulus berkata seperti ini, to live is Christ. Mati adalah untung, hidup adalah Kristus. Hari ini, apapun persoalan saudara, saudara harus lihat saudara bejana tanah liat. Amin saudara. Dan kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan dari engkau. Pertolongan itu bukan dari manusia. Tapi dari Tuhan yang memakai manusia. Amin saudara. Dari Tuhan secara supra alami mengerjakan bagian dia. Ketika engkau melakukan bagianmu. Apa bagianmu? 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Itu bagian saudara. Baca sama-sama. 1, 2, itu 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Hari ini saudara sekalian. Ketika engkau lakukan bagianmu. Rendahkanlah dirimu. Tuhan tidak bisa melakukan sebuah proses merendahkan diri saudara. Karena kerendahan hati ada sebuah sikap sukarela. Relakah saudara berkata Tuhan, segala sesuatu bukan dari aku. Semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Kalau ini terjadi ini anugerah Tuhan. Kalau saya gagal tetap aja ada anugerah Tuhan. Karena kekuatan yang berlimpah-limpah bukan dari otak saya. Bukan dari kekuatan manusia saya. Bukan dari kepintaran saya. Ketika sudah ada masalah besar. Bukan hanya hari ini sudah perlu rendahkan diri. Ketika sudah sukses sekalipun. Engkau tetap harus rendahkan diri. Amin. Karena Tuhan hanya meninggikan orang yang rendah hati. Bagaimana dengan kekhawatiran saudara? Serahkan setiap kekhawatiran pada Tuhan. Dia pasti pelihara saudara. Hari ini sekali lagi saya ingin menyimpulkan. Badai apapun dalam hidup saudara. Ketika saudara respon benar. Itu akan membawa saudara kepada rencana Allah. Hari ini sudah tidak melihatnya. Tahun ini mungkin sudah tidak melihat. Ketika tahun depan sudah melihatnya. Sudah lihat, wow. Ketika saya memberi respon benar. Saya mencari kehendak Allah. Dan melakukan kehendak Allah dalam kerendahan hati saya. Saya bisa melihat.
Tuhan memang nyata. Dan Engkau menjadi terang buat banyak orang, pengharapan buat banyak orang. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang telah ditabur boleh terus bertumbuh di dalam hati kita, menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kita percaya firman Tuhan yang ditabur di tengah-tengah situasi saat ini, Bapak Ibu, tidak mungkin juga gagal. Firman Tuhan yang sudah dilepaskan, yang sudah diucapkan, yang sudah diberitakan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan terus berfirman, bahwa Tuhan terus menguatkan kita. Jadi jangan lelah, jangan bosan Bapak Ibu Saudaraku, pikirkan terus apa kata firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu juga boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah situasi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan, kalau kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami juga boleh terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman-Mu, kami Tuhan diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kuat itu. Sehingga ketika datang angin, hujan, badai Tuhan, rumah itu tetap berdiri Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami Tuhan jadi pelaku firman. Apa yang sudah kami terima, yang ditaburkan tadi Tuhan, biarlah Tuhan bertumbuh di hati kami, mengubah hidup kami Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan juga penghiburan, memberikan Tuhan petunjuk untuk apa yang harus kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu, terimalah terus berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan kita percaya dalam waktu menunggu Tuhan ini, kita bukan pasif, tapi kita aktif menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati. Shalom. Hari ini kami akan menginformasikan beberapa pengumuman seputar kegiatan di dalam Gereja Abalov Depok. Yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 kami telah mendistribusikan paket bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan, baik dalam bentuk paket sembako maupun dalam bentuk dana. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga rindu untuk memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan, maka bantuan dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam bentuk bahan-bahan pokok, maka dapat diberikan dengan cara menghubungi sekretariat, yaitu dengan Monang di nomor 0821 13 0821 97. Apabila bantuan dalam bentuk dana, maka dapat mentransfer ke rekening BNI dengan nomor 390 309 3091 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Ataupun juga bisa kepada rekening BCA 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Pengumuman yang kedua adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah beberapa pengumuman seputar kegiatan di Gereja Abalov Depok. Tuhan Yesus memberkati.